Hari ini gua pengen ngasih tahu kalian buat yang mau mulai jual digital produk juga di tahun 2025 atau sudah mulai tahun lalu dan sekarang bertanya-tanya, ini tren digital produk nih masih a thing gak sih? Since sekarang udah banyak banget ya penjual digital produk. Kalau kita buka Facebook Ads Library, ini udah bahkan ada yang curi-curian gitu ya. Jadi misalkan gue lagi bikin sesuatu terus nggak lama ada yang duplicate. Ya sebenarnya gue sih ya udahlah ya, namanya juga barrier to entry-nya rendah. Nah tapi kan jadi muncul pertanyaan nih sebenarnya buat kalian yang baru mau mulai juga, worth it gak sih untuk mulai digital produk di 2025? Nah hari ini gue mau menjawab apakah masih oke kalau kita mau jualan digital produk di tahun 2025 ebook-ebook seperti ini, atau udah nggak oke lagi. Tahun 2024 ngikutin konten gue dan mungkin kalian menerapkan ini, menjual informasi dengan bantuan ChatGPT, itu sangat cepat dan mudah. Dan mungkin kalian akan fokus di sini. There's nothing wrong ya. Gue nggak bisa judge kayak ini benar atau salah. Karena yang gue ajarin juga anyway untuk make money online. Cuman kan gampang banget kita punya sistem ditiru. Oke? Bahkan mungkin karyawan kita akan meniru sistem kita sendiri karena dia bisa jualan sendiri. So ini hit and run. Sekarang teman-teman udah dapat cashnya, silahkan dialihkan untuk membangun entitas. Nah untuk teman-teman yang baru mau mulai di tahun 2025, ini gue sangat menyarankan untuk langsung ke sini aja. Karena bikin ebook pakai ChatGPT, jualan dan sebagainya, bikin offering, ya it's good gitu ya, tapi nggak akan membawa kemana-mana gitu. Setiap hari akan kerja terus. Nah that's why kenapa entitas gitu ya, kenapa gua menyarankan untuk membuat sebuah entitas atau community. Yang pertama, ini akan menjadi project yang lebih long term buat teman-teman. Ketika gue bikin si ebook ini gitu ya, paling umurnya berapa sih? 3 hari, 4 hari udah selesai. 3 hari, 4 hari selesai, bikin lagi. Tapi kalau kita fokus di bangun entitas, ini akan jadi kebalik. Uang datang karena project kita, jadi kita tanpa nggak perlu kerja. Uang yang akan datang ke kita. Oke? Tapi kalau teman-teman masih main di sini, bikin lagi ebook lagi, bikin lagi penawaran lagi yang baru dan sebagainya, well, selamanya akan di sini. Ya kerja, bikin project, dapat uang. Tapi kalau teman-teman happy dengan itu, ya you can do it. Cuman menurut gua, kalau lu mau sebuah pilihan gitu ya, lu mau pengen, gue pengen nyantai besok nggak mau kerja dan sebagainya, you need to have this, you need to start building this, okay? Si entitas ini. That's why gue bilang ini kenapa lebih long term. Fase ini gue udah jalanin. Yang berikutnya adalah lebih scalable. Dengan hanya bikin satu produk doang, kita bakal punya banyak revenue stream. Gue tahu keresahan untuk teman-teman yang mungkin baru mulai masuk tahun lalu dan langsung dapetin hasilnya. Keresahannya pasti gini, aduh gue takut nih kalau nggak punya banyak produk nanti nggak bisa nutup profitnya dari satu produk doang. Justru kebalik, satu produk yang lu fokusin akan memiliki banyak revenue stream nantinya. Akan gue jelasin di sini. That's why itu gue bilang kenapa lebih scalable. Nah, caranya gimana untuk bikin entitas ini lebih scalable di 2025. So, ada 3 hal yang pengen gue fokusin dulu nih. Kalau teman-teman pengen main digital product atau pengen mulai fokus di digital product di tahun 2025 ini. Yang pertama adalah gue akan ngomongin mengenai owner dari entitas ini, yang adalah lu. Kemudian gue akan ngomongin tentang marketnya. Dan gue juga akan ngomongin tentang kendaraannya atau vehicle-nya. Ini adalah 3 hal kuncian kalau lu mau scale entitas. Jadi objektif di sini adalah fokus. Gue mau cerita gitu ya. Tiap kali gue mencoba untuk pivot dari tahun 2019 lah ya, mulai masuk ke dunia digital marketing. Dulunya itu gue adalah mulai sebagai copywriter. Nah, copywriter ini gue freelance ya, jadi sebulan itu gue bisa dapat sekitar 3,5 juta per bulan. Kemudian gue nambahin lagi skill, gimana caranya dapat followers gitu ya, lewat bikin konten. Nah di sini gue sudah mulai bisa dapat ya 10 juta lah per bulan. Nah habis itu di tahun berikutnya gue nambah lagi skill advertising. Nah ini revenue gue advertising tuh udah bisa 5 kali lipatnya. Jadi udah 50 juta per bulan tuh udah pasti kepegang gitu ketika gue sudah learning advertising. Kemudian dari advertising ini, yang keempat ini gue entity building. Nah, ini adalah angka yang sangat kepegang ketika lo melakukan entity building. Setiap kali gue mencoba fokus untuk nambah skill, untuk shifting, untuk pivot, income gue juga ikutan nambah. Jadi kayak gue harap kalian juga bisa merasakan ini gitu loh.
Jadi nggak stuck di situ doang. Entitas ini lo akan melalui fase untuk mendapatkan yang namanya product market fit di sini. Product market fit ini yang akan nanti menggendong dan memberikan lo uang untuk project yang lo bikin. Kemudian yang kedua, mengenai market. Banyak sekali orang yang berpikir bahwa kayak, jadi teman-teman merasa kayaknya udah gak ada marketnya deh. Ini kan kendala orang-orang nih ketika kita ngomongin market. Gue tuh sadar banget, ini kan udah gak ada profit lagi. Karena kenapa? Karena marketnya terlalu laser fokus, terlalu kaku di awal. Contohnya ya, jadi gue lagi masuk ke industri mengenai trading juga. Banyak banget gitu loh, kayak hal yang bisa dilakukan kalau kita mau expand the market. Mau chunk up, chunk down, ke kiri, ke kanan. Nah, yang paling gue suka, favorit gue ketika kita ngomongin market adalah coba tanya sama diri lu sendiri. Gue kasih contoh nih, harga produknya adalah 149.000. Kalau dari harga 149.000 ini, lu kali 10, mau jual apa? Coba dipikirin, berarti 1,5 juta gitu ya. Oh, gue bisa jual apa ya? Kalau 149 ini gue turunin ke bawah, terus kenapa lu merasa kayak saturated? Karena lu cuma fokus di satu produk ini doang. Padahal kalau lu naikin harga, lu turunin harga, lu expand the market, lu mungkin akan bisa ketemu banyak sekali possibility untuk ningkatin market lu. Karena mungkin lu selama ini cuma B2C, terus kayak padahal ada orang yang pengen bayar lebih mahal tapi nggak sempat kepikiran karena lu nggak mau challenge diri lu untuk gue kali 10 harganya gitu. Padahal ada yang mau beli. Nah, kemudian gue akan ngomongin mengenai the vehicle. The vehicle ini juga seru banget. Karena mungkin lu berpikir gue cuman bisa jualan e-book nih, tapi sebenarnya banyak banget pilihan yang sebenarnya lu bisa jadiin produk. Gue akan mulai dari segi manusianya, lu bisa masuk ke sini. Dari segi cara delivernya, ini juga bisa macam-macam. Yourself. Jadi gue cuma bakal kasih tutorialnya, nah lu harus ngelakuin sendiri. Atau gue bakal ngelakuin ini buat lu. Do it for you, gue handle. Atau do it together. Kita bakal bareng-bareng ya. Gue akan ngelakuin, coba lu tiru. Itu kan produk yang berbeda juga cara delivernya. Kemudian dari segi medianya. Dari segi medianya juga lumayan nih. Bentuknya audio aja, atau video aja, atau live, atau workshop. Banyak banget gitu loh. Banyak banget. Nah, sekarang teman-teman pilih nih. Tinggal satu entitas nih, jadi udah kita bisa bongkar banyak banget. Dari segi marketnya bisa, dari segi vehicle-nya. Mau one on one, bentuknya di do it yourself. Oke, gue bakal cuman konsul berarti. One on one, tapi gue akan do it for you. Oke, lu berarti jadi klien gue. Itu kan juga produk yang mahal. One to many gitu ya. Bentuknya video recording itu juga bisa. One to many bentuknya workshop bisa juga. Banyak banget kalau teman-teman mau garap entitas. Ini nggak usah takut kehabisan produk. Tahun ini gameplaynya adalah seperti itu ya. Jadi ini gue udah kasih tahu. Ini teman-teman tinggal tiru aja. Tinggal lu aja yang praktek. Oke, gue tunggu entitasnya kalian untuk dieksekusi di tahun ini. Dan see you on the next video. Kalau lu tertarik buat belajar lebih dalam, gimana caranya buat melipat gandakan uang lewat digital selling? Gua ada grup eksklusif di mana nantinya kita bisa berinteraksi secara langsung, ambil semua materi gue, kita bisa ngobrol secara personal untuk bisa bantu lu dapetin income yang lebih banyak lagi di dunia digital selling ini. Tinggal klik aja link di description dan kita balik lagi ke materi hari ini ya.